Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin, amma ba'du. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bertemu kembali dalam episode kali ini, yakni Lebaran melebur kerasnya hati. Pemirsa, hari raya Lebaran, hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan adalah hari yang mendatangkan kebahagiaan bagi semua umat Islam. Secara psikologis, orang yang sangat bahagia merayakan hari raya Idul Fitri ini akan melupakan penderitaan dan juga masalah-masalah keseharian walaupun sesaat. Dan ini seperti obat paracetamol saja yang bisa mengurangi rasa nyeri walaupun sesaat dan akan kambuh dengan penyakit sebelumnya. Artinya masalah-masalah penderitaan-penderitaan yang lain akan datang kembali menyapa kita. Artinya begini, ketika orang bahagia, mudah bagi orang memaafkan orang lain. Berjabat tangan, berangkulan, cipika-cipiki, saling memaafkan satu sama lain. Dan ini searah dengan salah satu tanda ketakwaan yang dijamin Allah masuk ke dalam surga, yaitu wal'afina 'anin nas. Bahwa penghuni surga diantaranya adalah orang yang saling memaafkan. Saling memaafkan mengandung makna kausalitas. Artinya untuk mendapatkan maaf dari orang lain, kita harus minta maaf. Dan itulah yang dilakukan oleh umat Islam sedunia, khususnya oleh masyarakat Indonesia, dengan budaya-budaya yang sangat bervariasi, dari tradisi sungkeman sampai dengan aktivitas yang lain. Dan ini bisa dilakukan secara offline maupun online, mengingat era digital kita memberikan kemudahan bagi kita untuk bermaaf-maafan kepada orang tua, kepada saudara, kepada kawan, kepada teman sejawat, jauh ataupun dekat. Tapi pemirsa, ternyata tidak semua orang mudah untuk meminta maaf atau memaafkan. Kenapa? Gengsi. Kenapa? Kerasnya hati. Kenapa keras hati? Banyak dosa, banyak maksiat, sehingga hati seseorang itu membeku seperti batu, bahkan lebih buruk daripada batu itu sendiri. Dan ini digambarkan oleh masyarakat Bani Israel. Walaupun bukti-bukti kebenaran itu telah disajikan di hadapan mereka, tetapi mereka juga mengingkari kebenaran itu. Jadi mereka orang-orang yang digambarkan hatinya keras, membeku seperti batu. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, fenomena Bani Israel sebagai kelompok yang hatinya keras, dan mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, na'udzubillah min zalik. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74 Allah gambarkan, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah" ila akhir ayat. Kemudian di dalam hati mereka itu terdapat hati yang keras, sampai kemudian hati mereka itu seperti halnya batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Dan ini kenapa digambarkan demikian? Karena sekeras-kerasnya batu masih memungkinkan bisa dipecah, bisa dibelah, dan dari celah-celah batu masih memungkinkan keluarnya air yang mengalir, yang jernih. Artinya
Kalaupun kita orang yang memiliki hati yang keras, kita masih bisa memungkinkan seperti Umar bin Khattab. Orang yang keras, orang yang beringas, dan kemudian dalam pangkuan iman, dalam pelukan Islam, menjadi lunak hatinya, dan itu adalah berkat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerasnya hati itu karena kita banyak dosa dan banyak maksiat. Dan ini ternyata diperkuat oleh Abu Sulaiman Ad-Darani dalam kitab Bidayah An-Nihayah, bahwa kerasnya hati itu disebabkan karena banyak bicara, banyak makan, banyak tertawa, banyak bermaksiat, banyak dosa, kemudian banyak meninggalkan kewajiban, plus banyak bergaul kepada orang-orang yang buruk agamanya. Lalu bagaimanakah agar kerasnya hati itu bisa kita lunakkan? Gengsi kita untuk meminta maaf bisa menjadi rendah. Karena gengsi meminta maaf ini banyak alasannya. Bisa karena kita gengsi meminta maaf kepada yang lebih muda, atau yang pangkat jabatannya itu lebih rendah, pendidikannya di bawah kita, atau bahkan kita gengsi minta maaf kepada orang-orang yang miskin. Padahal di dalam hatinya yang paling dalam, dia mengakui punya kesalahan, punya dosa, baik jasmani maupun rohani. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, lalu bagaimanakah cara kita melunakkan hati yang keras? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis memberikan dua cara. Yang pertama adalah memberikan makan orang miskin, yang kedua menyantuni anak yatim. Kenapa dua hal ini menjadi cara strategis yang disampaikan oleh Rasulullah untuk bisa kita amalkan? Karena ternyata orang yang sering memberikan makan kepada orang miskin dan menyantuni anak yatim itu akan terlatih. Hatinya lembut, penuh kasih sayang, berempati, peduli kepada sesama. Nah, dari situlah diharapkan hati kita menjadi lembut, selembut sutra, sebening embun, sehingga kita akan muncul pribadi yang ainur rahmah, punya pandangan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada musuh sekalipun, sehingga kita bisa mudah memaafkan satu sama yang lain. Pemirsa Tutur TNC dimanapun yang dirahmatin Allah, cara yang lain adalah membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dibaca karena itu firman Allah. Firman Allah berupa ayat-ayat terbentang, dan di sana ada kemukjizatan dari setiap kata per kata, ayat per ayat, dan itu menjadi media curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kemukjizatan Al-Quran, hati kita menjadi lembut. Kita baca Al-Quran, kita fahami isi kandungannya, perlahan tapi pasti, mari kita amalkan Al-Quran secara perlahan, tetapi kemudian istiqomah. Lalu yang kedua adalah sering menjenguk orang sakit, bertakjiah, lalu kemudian berziarah. Ini bisa melembutkan hati kita, karena kita akan sering menyaksikan bagaimana orang sakit dengan segala bentuk keadaannya. Ada yang sakit payah, mungkin kita sampai mengerikan. Ada yang orang meninggalnya, na'udzubillah, su'ul khotimah, sampai kemudian kita melihatnya memprihatinkan. Kita berziarah ke kubur agar kita faham bahwa satu ketika kita akan sama seperti mereka. Ini akan melembutkan hati mereka, hati kita, sehingga kita akan terdorong untuk bertaubat, kita akan terdorong untuk lembut hatinya. Kita akan menyayangi siapapun. Lalu selanjutnya adalah zikrullah,
berzikir kepada Allah. Sependek-pendeknya zikir adalah Allahu, dan sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Artinya dalam setiap tarikan dan hembusan nafas isinya adalah Allahu, Allahu, atau la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nafas kita yang tadinya berisikan amarah, kebencian, permusuhan, dendam, kesumat, itu kemudian dihiasi dengan zikir kepada Allah. Ingat terus kepada Allah, sehingga nafas kita menjadi barokah. Nafas kita akan menghadirkan hati yang bersih, hati yang tenang, nyaman, bahagia. Dan ketika tenang, bahagia, maka kita akan bersikap bijak kepada orang lain. Dan kalaupun orang tidak meminta maaf, kita juga sudah memaafkan. Karena memaafkan tidak harus kita bertemu. Dan kalau memaafkan bertemu, alangkah susahnya kita untuk menemui semua orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita atau kita berbuat salah kepada mereka. Pemirsa Tutur TNC yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang lain adalah beramal soleh, taat kepada Allah. Kita jalankan perintah Allah. Maka apapun bentuk ibadah dan amal soleh akan menggoreskan nilai-nilai kasih sayang kepada kita. Sholat, puasa, baca Quran, zikir, bersedekah, peduli, mendoakan orang lain. Itu semua adalah cara-cara yang penting kita lakukan. Tentu hal yang lain adalah menghindari dari setiap dosa dan maksiat. Berusaha kita tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu agar hati kita penuh kelembutan. Pemirsa Tutur TNC dimanapun Anda berada, inilah berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk melunakkan kerasnya hati. Jangan lupa, Lebaran ini kita punya waktu yang panjang untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Yuk kita meminta maaf atau memaafkan saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang lunak, hati yang bersih, menjaga yang fitrah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kullu amin antum bi khair, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.